Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaAllah dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Kita masih membahas tentang adab kepada orang yang berumur lebih tua daripada kita, terutama mereka yang berumur lanjut. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab kepada orang yang lebih tua, terutama orang tua yang sudah berumur lanjut, yaitu mendahulukan mereka dalam urusan menyuguhkan makan dan minum. Kemudian juga kita sudah bahas di antara adabnya adalah mendahulukan mereka di saat memberi sesuatu. Jadi ketika suguhkan makan minum, itu orang tua dulu yang diutamakan. Juga ketika memberi sesuatu, berilah lebih dahulu kepada mereka yang sudah berumur lanjut. Karena kelemahan mereka, kebijaksanaan mereka, sehingga mereka malu untuk berebut dengan anak muda. Maka anak muda bermufum-mufum, kalau ada sesuatu boleh berebut, tapi berebut untuk diberikan ke orang tua, bukan cok geroi leh. Begitu seharusnya kita bersikap dengan orang yang lebih tua umurnya. Baik, kita lanjut. Ada berikutnya, yaitu mendahulukan mereka ketika berjalan di jalanan. Dan ini tersebut dalam hadis dari Urwah bin Zubair. Beliau menceritakan bahawa pernah Abu Hurairah melintasi di depan dua orang. Lalu kemudian beliau berkata kepada salah satunya. Jadi ada dua orang yang berpapasan dengan Abu Hurairah. Satu masih muda, yang satu sudah berumur lanjut. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada yang lebih muda, "Ma hadza minka?" Apa hubunganmu dengan orang tua ini? Faqala, anak muda ini menjawab, "Abi, ini ayahku." Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, "La tusammih bi ismih." Wahai anak muda, jangan engkau memanggil nama orang tuamu langsung dengan namanya. Itu nasihat Abu Hurairah yang pertama. Jadi ini maksudnya bukan orang tua kandung saja. Kepada yang lebih tua, itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Adabnya jangan panggil dengan nama mereka, tapi panggillah dengan panggilan-panggilan kehormatan. Bapak, paman, om. Jadi ini panggilan kehormatan. Tapi kalau omnya om senang, om senang-senang, itu boleh tidak dihormati. Kemudian Abu Hurairah menyambung dengan mengatakan, "Wala tamshi amamahu." Wahai anak muda, janganlah engkau berjalan di depannya. Apa nasihatnya? Kalau berjalan, jangan jalan di depannya. Maksudnya apa? Biarkan beliau yang berjalan di depan. Dan anak muda, jangan mendahuluinya. Ini kalau pas berpapasan antara kita berjalan kaki dan orang tua pun berjalan kaki.
Jadi kalau ada yang berpapasan dengan orang yang berumur lebih lanjut, selama kita tidak punya sesuatu yang mudarat atau mekarat, kita tidak ada urusan yang sifatnya wajib, maka dahulukan orang tua di depan. Lalu Abu Hurairah menutup nasihatnya dengan mengatakan wala tajlis qablah, dan janganlah engkau duduk sebelum dia duduk. Ini dalam majlis nantinya. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka dalam posisi di jalanan apapun keadaannya yang sifatnya kita pas berpapasan dengan orang tua atau yang umurnya lebih tua, maka dahulukan mereka. Ini kalau dalam keadaan berjalan yang kita tahu bahwa itu orangnya lebih tua daripada kita. Nah, kalau seandainya kita membawa mobil dan beliau pun membawa mobil, tapi kita tidak tahu di dalam mobil itu orang tua, itu tidak perlu harus membuka kaca lalu bertanya pada umur menyo lebih muda nyo nak takak juga. Tidak perlu. Artinya yang dimaksud di situ kalau berpapasan di saat berjalan. Tapi kalau dengan motor, itu lihat-lihat keadaan. Lihat-lihat keadaan. Kalau kita punya sesuatu yang penting sekali, maka mohon izin untuk melewatinya. Kalau orang itu kita kenal, maka sesama jamaah kita, misal bertemu dengan kita yang muda-muda ni, termasuk saya, itu kalau bertemu dengan yang lebih tua, ucapkan salam kepada yang lebih tua, begitu adabnya, bukan orang tua yang mengucapkan salam ke kita. Lalu kalau mau mendahuluinya, mohon izin. Pak, laki izin, dongile. Bapak, mohon maaf, saya duluan ya. Jadi begitu. Jangan langsung main hantam saja di depan orang tua. Jadi kita ini kadang-kadang ilmunya banyak, taharah faham, salat ada, tapi adab kurang. Padahal adab itulah yang membuat Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan akhlak. Bahagian daripada akhlak dimulai dari tauhid. Jadi orang untuk memperbaiki akhlak masa jahiliyah itu harus kenal dulu Allah. Ketika sudah beriman, takut kepada Allah, berharap-harap surga Allah dan takut dengan neraka Allah, di saat itu baru ditempelkan ibadah. Ketika ibadah sudah kuat, maka muncullah saripati daripada akidah dan ibadah, munculnya akhlak. Makanya orang yang paling berakhlak itu orang yang paling bagus keimanannya kepada Allah. Karena dia tahu bahawa ujung daripada semua ilmu adalah akhlak. Makanya aneh kalau orang mengaku-ngaku berilmu, dengan membangga-banggakan diri long kali long but, kan 7 tahun kalau but, kan 20 tahun kalau but. Tapi orang hana adab membaca. Itu menunjukkan dia belum berilmu, mengaku saja berilmu. Jadi mengaku berilmu tapi kalau sudah bicara dengan orang tua, kadang-kadang bahasanya caci maki, itu menunjukkan kita tidak berilmu. Jadi kita juga ini misal yang sudah sekolah tinggi-tinggi, disekolahkan oleh orang tua, pulang dari kuliah, apalagi sampai kuliah ke luar negeri, pulang memprotes orang tua hanya gara-gara tidak sama lagi prinsip kita dengan prinsip orang tua. Lalu kita caci orang tua. Ini menunjukkan kebodohan kita. Padahal yang sekolahkan kita orang tua kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah di masa tabi'in dari Malik bin Mighwad rahimahullah. Beliau berkata, "Kuntu amshi ma'a Talhah bin Masrah." Pernah pada suatu hari aku berjalan bersama seorang saleh yang bernama Talhah bin Masrah. Fasirna ila mudayyiq fataqaddamani summa qala li. Lalu ketika kami berada di satu jalan yang sempit, jadi ketika ini berjalan berdua, ketika sudah mau masuk ke lorong yang sempit yang cuma bisa dilewati oleh satu orang, lalu kemudian Talhah berkata kepadaku, jadi kata Malik, Talhah kemudian berkata kepadaku, dia mendahuluiku. Lalu dia berkata, qala li law kuntu a'lamu annaka akbar minni bi yawmin ma taqaddamtuka. Talhah begitu ketemu lorong,
langsung dia duluan yang masuk ke depan untuk masuk lebih dahulu. Lalu Talhah berkata kepada Malik yang meriwayatkan hadis riwayat ini, seandainya aku tahu bahwa engkau lebih tua daripada aku, sungguh aku tidak akan mendahuluimu. Jadi maksudnya apa? Talhah sudah tahu Malik lebih muda umurnya, makanya dia dahului untuk masuk ke lorong. Ya, maka Talhah berkata, seandainya aku mengetahui engkau lebih tua daripada aku biyaumin, walaupun sehari lebih tua daripada umurku. Kalau engkau lebih tua dari umurku sehari saja, pasti aku tidak akan mendahuluimu. Tapi karena engkau lebih muda, maka biarkan aku yang berada di depan. Jadi mereka ini bukan menyombongkan diri, tapi berjalan di atas ilmu. Jadi dengan melakukan itu sekaligus mendidik Malik bahawa dimanapun kita, orang tualah yang lebih dahulu kita dahulukan. Dalam angkutan mobil, dalam angkutan untuk naik bus atau apa sajalah yang sifatnya angkutan umum, itu kalau seandainya ada orang tua, maka dahulukan mereka untuk mendapatkan tempat duduk. Seandainya dalam posisi memang sangat terjepit, posisi ramai. Jadi walaupun kita tahu bahawa kita juga bayar tiket, mereka juga bayar tiket, tapi kalau bertemu dengan orang tua pegang tongkat, kakinya bergetar, orang yang beriman itu tidak akan melakukan sesuatu yang akan meninggalkan syariatnya. Dia akan memancing kasih sayang Allah. Maka pasti dia akan mendahulukan orang tua. Pak, nak duduk dulu. Begitulah seharusnya. Jadi orang-orang yang tidak beradab itu kadang-kadang tidak peduli. Dalam pikiran, saya sudah bayar tiket, apa urusan kamu? Padahal di sampingnya orang tua tidak dapat tempat duduk. Kita masih muda, masih kuat untuk berdiri. Dahulukanlah orang tua. Jadi dalam segala hal, Allah, kalau dalam urusan berjalan, memasuki satu tempat, itu orang tua lebih dahulu. Kita ini kalau masuk masjid, buka pintu masjid. Kita buka pintu. Kebetulan pas kita buka pintu, ada orang tua yang jalan tertati-tati. Maka selayaknya yang lebih muda, tahan pintu, lalu persilahkan orang tua ada manggil. Jangan orang tua yang buka pintu untuk kita. Dia tahan dengan tongkatnya, masuk nak, masuk. Kamu duluan. Tidak begitu. Kitalah yang buka pintu, suruh masuk yang tua-tua. Ya cukup untuk satu orang saja. Jadi kita enggak usah jadi petugas pembuka pintu. Artinya cukup satu orang kalau berpawasan dengan orang yang lebih tua. Nah, begitu jemaah melakukan Allah tentang adab ketika di jalanan bersama orang yang lebih tua. Ya. Baik. Berikutnya, dalam sebuah majlis, adab berikutnya, dalam sebuah majlis juga kita disuruh beradab kepada orang yang lebih tua, yaitu dengan cara memberikan mereka tempat yang layak, sekaligus kalau ada tempat yang tinggi, maka berikan tempat yang lebih tinggi daripada anak-anak yang muda. Jadi ini kalau dalam sebuah majlis seperti majlis ini, kalau ada orang tua di antara kita, maka usahakanlah orang tua yang merasa nyaman. Artinya berikan beliau tempat. Kalau kita pun mungkin berdiri atau duduk berdekat-dekatan, ada orang tua yang tidak ada tempat, maka tafassahu, berlapang-lapanglah, biarkan orang tua duduk. Bahkan kalau seandainya di situ ada tempat yang lebih tinggi, maka orang tua itu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada anak muda. Nah, tapi kalau bagaimana kalau dalam menuntut ilmu, ustaznya masih muda, tengkunya masih muda, orang-orang tua di depannya duduk, berbeda dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu, Allah tinggikan beberapa derajat. Bukan orangnya yang Allah maksud, tapi keilmuannya. Maka duduk seperti ini di atas kursi, lalu di bawah ada orang tua, bukan karena umurnya, tapi karena keilmuannya. Artinya ilmu itu milik Allah. Makanya ilmu itu tetap lebih tinggi derajatnya daripada umur dalam semua perkara. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Jami' lil Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami',
Disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, ada kisah di kalangan tabi'in dari Ya'qub bin Sufyan rahimahullah. Beliau berkata, "Ballagani anna al-Hasan wa Aliyan ibn Salihan." Di kalangan kami itu ada seorang yang mempunyai anak kembar. Namanya Hasan dan Ali. Kana tau'amain, mereka itu kembar. Kharajal Hasan qabla Ali. Hasan lebih dahulu lahir daripada Ali. Falam yara qat al-Hasan ma'a Ali fi majlis illa jalasa Aliyun duna. Tidak pernah kami melihat bahawa kalau berada dalam satu majlis Ali lebih tinggi daripada Hasan. Tidak pernah kami lihat pemandangan itu. Selalu Ali duduk di bawah Hasan. Karena walaupun kembar, yang duluan lahir Hasan. Bisa jadi waktunya cuma 5 menit. Tapi 5 menit pun sudah cukup bagi Ali. Ini bukan Ali bin Abi Thalib, saudara kembarnya Hasan, untuk menghormati saudara kembarnya yang lebih tua 5 menit. Sehingga dalam satu majlis Ali selalu menempati posisi yang lebih rendah dari abangnya Hasan. Walam yakun yatakallam ma'al Hasan idza jtama'a fi majlis. Dan ketika bertemu, kalau sudah dalam majlis dengan Hasan, Ali tidak pernah mendahului Hasan untuk berbicara. Begitulah akhlak anak-anak orang saleh. Hari ini kadang-kadang kita lupa bahawa aturan-aturan ini itu berlaku dalam Islam, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu kemuliaan yang paling utama ada pada akhlaknya, sehingga Allah sendiri merekomendasi dengan mengatakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, akhlakmu melebihi semua makhluk. Akhlakmu melebihi semua makhluk. Salah satu yang diikuti oleh orang-orang berikutnya, anak-anaknya orang saleh, selalu menghormati orang yang lebih tua di dalam majlis. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan dalam majlis itu bisa dalam majlis ilmu ataupun kita dalam majlis yang sifatnya bukan ilmu agama, itu tetap berlaku urusan menghormati orang yang lebih tua. Termasuklah di dalamnya ketika duduk, jangan sorongkan kaki kita ke hadapan orang yang lebih tua. Jadi jangan kaki dihamparkan ke depan, diluruskan ke depan, sehingga seakan-akan ujung kaki kita, yaitu anggota tubuh yang paling rendah, seakan-akan kita pertemukan dengan orang yang tua umurnya, sehingga itu menampakkan kesan bahawa kita ini memang tidak beradab. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu memang menasihati, kalau duduk di depan orang tua, nyan baik ne tiung kaki. Jadi jangan disorongkan kaki. Lipat saja kaki. Walaupun asam urat, diabetes, lipat kaki. Oh, enggak tahan lagi, berdiri, cari tempat lain. Yang kira-kira kita tidak sorongkan ke hadapan orang tua. Ini kecil, tapi menjadi sebuah perkara besar. Di saat Allah Subhanahu wa taala menentukan sebuah hal-hal yang sifatnya sunnah, tetapi itu penting dalam kehidupan kita. Makanya kita tahu orang-orang yang berilmu itu dengan cara-cara seperti itu. Orang berilmu itu, Pak, kalau makan saja berbeda. Orang berilmu itu kalau makan, dia selalu makan yang paling dekat dengan mulutnya lebih dahulu. Jadi, hana mehambur, tidak berhamburan dalam piring, selalu yang paling dekat, selalu yang paling dekat. Makannya rapi, dan dia tidak akan membuang makanan. Tidak akan buang makanan. Jadi kalau disodorkan yang makanan yang banyak, kalau dia tidak sanggup, maka dia asingkan dulu. Dan kami pernah mendapatkan berita bahawa ada orang yang dikira saleh, alim, tapi ketika makan, Masya Allah, makanan tidak habis, lalu dicuci tangan dalam piring yang masih ada makanan itu. Disitulah orang terperanjat, terkejut, hana gesangka rupajikan orang alim. Orang alim itu
ciri-cirinya apa? Nampak dari akhlaknya. Bukan nampak dari waktu berdebat. Jadi bukan mengetahui bahawa dalam kitab fulan, tidak begitu. Bukan dari hebatnya ceramah. Ciri-ciri orang alim itu bukan dari hebatnya ceramah, mengetahui ini, mengetahui itu, tapi kemuliaannya mengamalkan isi yang dia pelajari. Itu yang paling inti daripada mempelajari ilmu. Baik, jemaah melakukan Allah. Jadi perkara-perkara ini itu mendahulukan orang tua dalam sebuah perkumpulan apapun, kecuali dalam beberapa perkara. Contohnya, ketika kita berkumpul untuk melakukan solat, di situ perlu imam, dan tentunya di situ bukan orang tua yang jadi incaran utama atau pilihan utama, tapi adalah orang-orang yang faham ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Tentunya mereka dulu yang menjadi prioritas untuk menjadi imam. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah berkata, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam yang pertama adalah orang-orang yang paling faham, paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ah sawa, seandainya sama-sama faham dan sama-sama bagus bacaan dalam Al-Quran, maka fa'alamahum bis sunnah, pilih di antara mereka yang paling faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnah sawa, seandainya juga Al-Quran sama kualitasnya, memahami sunnah juga sama kualitasnya, Rasulullah berkata, fa'aqdamahum hijrah, maka siapa yang duluan hijrah? Ini bicara Nabi di masa lalu, yaitu tentang kaum muhajirin. Siapa yang duluan hijrah ke Madinah, maka dialah yang lebih utama daripada orang yang belakangan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, seandainya mereka hijrahnya sama-sama, maka fa akbaruhum sinnan, pilihlah yang paling tua umurnya. Jadi ternyata yang paling tua umurnya itu kalau dalam urusan salat menjadi imam itu pilihan belakang. Yang terutama adalah yang paling bagus bacaan. Kenapa? Berhubungan dengan keabsahan salat. Salah baca Al-Fatihah, maka batallah salat. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, itu pengecualian di dalam ibadah. Jadi begini, yang kita bahas beberapa poin, itu semuanya urusannya adalah urusan mubah. Urusan-urusan yang mubah mendahulukan orang tua. Mereka berjalan lebih dahulu, mereka yang kita suguhkan makanan lebih dahulu, kemudian dalam majlis cari tempat untuk mereka yang baik. Tapi tidak berlaku pada urusan ibadah. Kalau ibadah itu disuruh berlomba-lomba, fastabiqu, berlomba-lombalah, wasari'u, berlari-larilah, cepat-cepatlah. Maka dalam memilih saf itu tidak berlaku itu. Yang kita sebutkan tadi, waktu memilih saf tidak berlaku. Jadi ketika ada orang yang berumur lebih lanjut, lalu kita suruh, Bapak silakan saf pertama, bahkan mau yang muda-muda saf ke-8. Tidak begitu. Siapa yang datang lebih dahulu segera cari saf. Jadi bukan orang tua, kalau terlambat dia di belakang. Dan Rasulullah berkata, seandainya mereka tahu begitu hebatnya orang-orang yang berada di saf pertama dan begitu hebatnya pahala muazzin, sungguh mereka akan berebut untuk mendapatkan saf pertama dan kemudian berebut untuk jadi muazzin. Nah, itu contoh bahawa dalam ibadah itu tidak mendahulukan orang yang lebih tua. Maka muncullah kaidah al-isaru fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Jangan suruh orang maju ke depan, kita yang maju ke depan. Wa fi ghairiha mahbub. Selain daripada urusan ibadah, disukai mendahulukan orang. Ada antrian, silakan orang tua. Masuk ke pintu tadi, silakan orang tua. Jadi itu yang perlu kita tahui, bahawa orang tua didahulukan dan dimuliakan di dalam majlis-majlis.